Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tahu berapa triliun yang terpakai, saya ambil uangnya. Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Misalnya juga ngambil duitnya. Perdebatan sengit tentang anggaran kembali memanas. Bukan di meja rapat DPR, melainkan di ranah publik yang melibatkan dua tokoh sentral pemerintahan. Satu sisi ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, di sisi lain ada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Pemicunya adalah anggaran program unggulan, makan bergizi gratis atau MBG. Drama ini dimulai ketika Luhut memberikan pernyataan mengejutkan. Usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, ia menyebut serapan anggaran MBG sudah membaik. Ia bahkan mewanti-wanti Kementerian Keuangan untuk tidak memotong anggaran yang belum terserap. Juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Namun, pernyataan Luhut ini langsung direspon oleh Menko Purbaya. Ia mengatakan akan tetap menarik anggaran yang tidak terserap secara maksimal. Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Dari kubu Luhut, pernyataan yang dilontarkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini mengindikasikan sebuah pesan agar program prioritas pemerintah ini berjalan lancar tanpa hambatan, terutama terkait anggaran. Pihak Luhut meyakini program ini sangat strategis untuk membangun SDM dan perekonomian nasional. Sedangkan dari kubu Purbaya, meyakini Pak Menko memiliki pertimbangan fiskal yang ketat. Menurutnya, dana yang tidak terserap harus ditarik kembali dan dialokasikan ke pos lain yang lebih membutuhkan. Langkah ini adalah bentuk efisiensi dan tata kelola anggaran yang prudent. Purbaya bahkan tidak segan menambah anggaran jika ternyata kebutuhannya lebih besar. Polemik ini bukan sekadar beda pendapat, ini adalah pertarungan otoritas dan sudut pandang antara gaspol percepatan program versus kehati-hatian dalam manajemen keuangan negara. Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional fokus pada keberlangsungan program yang ia yakini berdampak positif. Sementara Purbaya sebagai Menteri Keuangan bertanggung jawab penuh atas kas negara dan penggunaannya. Menariknya lagi, Purbaya dulunya adalah orang dekat Luhut saat di Kementerian Maritim. Kini keduanya berada di posisi yang berbeda dengan tugas yang menuntut loyalitas pada kebijakan dan fungsi masing-masing. Pertarungan argumen ini masih terus berlangsung. Kita pastinya menantikan apakah Purbaya benar-benar akan memotong anggaran yang tidak terserap atau Luhut berhasil membujuknya agar program ini tetap berjalan sesuai rencana. Jakarta timpa Purbaya atau Opung Luhut, terus ikuti update terbaru di kanal ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Anggaran tak terserapnya MBG, Menko nggak perlu ambil, tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Acuhkan Luhut, Menkeu Purbaya ngotot ambil anggaran tak terserap MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tetap ngotot untuk mengambil anggaran tidak terserap dari program makan bergizi gratis pada akhir Oktober 2025 nanti. Purbaya menekankan bahwa dirinya ingin melihat seberapa efektif Badan Gizi Nasional menjalankan programnya. Namun jika uang yang dibutuhkan ternyata melebihi anggaran MBG saat ini, Purbaya berjanji akan menambahnya. Kalau nanti akhir Oktober, saya bisa prediksi berapa penyerapannya. Kalau kurang kita ambil uangnya. Kalau lebih kita tambah, kita lihat seberapa efektif dia menjalankan programnya dengan baik, ujar Purbaya di Monas, Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2025. Jadi nggak ada target, justru kita mau bantu mereka supaya programnya berjalan dengan baik dan lancar, sambungnya. Lalu, Purbaya mengatakan program MBG akan terus berjalan. Ia pun mengungkit bahwa dirinya bukan mandor dalam program ini. Hanya saja jika memang anggarannya tidak terserap, Purbaya akan memotong anggaran MBG. Akan terus berjalan, cuma kita pastikan lebih baik pelaksananya. Bukan saya yang mandor tapi kalau uangnya nggak dipakai, saya ambil, imbuh Purbaya. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan BGN sudah menunjukkan hasil positif. Dengan perkembangan tersebut, ia menilai tidak perlu ada pengalihan anggaran MBG ke program lain. Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap, ujar Luhut di kantor DEN Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, membahas pelaksanaan program MBG. Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran. Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga, jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap, tegasnya. Ia menyebutkan perputaran dana dari MBG bisa memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat. Ambil anggaran tak terserapnya MBG, Menko nggak perlu ambil, tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap.